Gus. Ya. Gus Nizam ini sebagai sosok yang saat ini sudah banyak pengikutnya, ada jamaah sudah ribuan dan banyak-banyak dari golongan lintas iman ataupun yang lain sudah banyak yang berhubungan dan lebih dekat ke Gus Nizam. Mungkin dari kita sebagai pemuda-pemuda ini bisa mencontoh sebelumnya dulu kisah atau proses perjalanan mohon maaf barangkali bisa diceritakan sebagai motivasi kami bahwasanya Gus Nizam sampai dari proses muda sampai ke sekarang ini bagaimana kisah-kisahnya. Iya. Gus Nizam muda dulu masih jauh lebih gagah kalian. Namun prinsip Gus Nizam muda itu yang paling utama adalah berprinsip berpantang disakno wong, gak seneng disakno wong. Seneng ngesakno wong-wong tapi disakno wong gak seneng. Terus nek tiba gak seneng aja sampai ditulungi wong kuwi ndang ngadeg. Itu menjadi sudah mendarah daging gitu. Karakter gitu. Ya karakter. Sudah berkarakter begitu. Sampai kali pulang atau. Iya, alhamdulillah. Ini kebalikannya kulo. Ya malu kalau ditolong orang, dibantu orang itu di samping punya utang budi. Gak enak kalau punya hutang gitu. Loh, enggak Gus. Estu pol. Nek ngutangi. Karakter itu bawaan dari sana apa bisa dipupuk? Oh, bisa dipupuk. Bisa. Sesungguhnya ya itu tadi cinta dan cita-cita itu. Ya, bergantunglah pada cita-cita. Di antara cita-cita menjadi hamba Allah dalam arti sesungguhnya adalah ya berjiwa satria dan berjiwa satria lah, kasatrian, kaprawiran itu. Seorang satria itu ya berpantang ditulung wong, gak seneng ditulung wong. Satria kok ngalem lembek terus manjan ya jauh dari itu. Mana bisa tira bergitar Gus? Ya gak apa-apa. Oke. Bawa gitarnya gak apa-apa. Lewat ya. Tapi gak nang pinggir-pinggir lampu merah. Duh, kan setidaknya kan usaha. Tisakno alhamdulillah, tisakno ya rada maksa titik. Dampak mandirinya. Ya, peganglah prinsip yang baik-baik, yang positif, suka tidak suka di. Suka menolong makhluk, suka menolong orang, tidak suka ditolong orang. Karena mencukupkan ditolong Allah. Suka memberi, tidak suka diberi. Teruskan yang lain, pokoknya yang positif, suka tidak suka di. Kalau yang negatif, sebaliknya suka di, tidak suka me. Misal suka difitnah, tidak suka mengfitnah. Suka dihina, tidak suka menghina. Suka di sini bukan berarti berharap atau meminta, tapi lebih pada menyiapkan diri, memilih lebih suka begitu daripada begini, Menjadikan hobi gitu. ya itu membentuk karakter. Aku
katakan di dalam hati, aku harus suka menolong orang, tidak suka ditolong orang. Aku harus tidak suka ditolong orang. Kecuali kalau nggak minta, nggak berharap, moro-moro ditolong, ya gak ditolak, ya terima kasih, cuma gak enak. Karena enggaknya merasa punya hutang budi. Kita pernah ditolong, enggaknya ya punya hutang, kapan-kapan harus menolong orang yang menolong kita. Jadi jatuh harus cekekan bangun Iya, biar nggak ditolong orang. kayak ditabrak wong itu gitu. Tangi dewe. Kemudian seorang Gus Nizam muda itu pinter berpura-pura, pinter kura-kura dalam perahu, Pura-pura tidak tahu. pura-pura tidak tahu, pinter apen-apen gak loro, padahal loro, apen-apen gak loro, apen-apen koyok-koyok duwe akeh, padahal seteng gak ono. Ya itu prinsip moh disakno wong. Jadi akan dengan sendirinya kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual kita akan mencari cara bagaimana agar tidak disakno iku Kasihani. ya, agar tidak dikasihani orang. Kasih uang boleh, kasihani tidak boleh. Nggak Kasih boleh. uang boleh. Ya, Jadi kalau masih suka dikasihani masih belum kesatria. belum satria. Satria itu berpantang dikasihani orang. Jadi meskipun gagal mana tapi belum. Iya belum. Begini Gus, ibaratnya saya tidak punya rokok, terus dikasih sama teman rokok, kan tidak minta. Balasan apa yang saya berikan yang lebih baik kepada teman saya itu? Ya minimal sepadan, kalau bisa balas 10 kalinya. Kalau tidak bisa membalas 10, pokoknya lebih, ya harus membalas sepadan. Ya catat nang buku enteng ini. Buatan Itu menjadi hukum transaksional, hukum sosial yang tidak perlu ditulis, tapi sudah harus dimengerti. Wis koyo nek ambek kanca bowo anu ngene kae. Ya masih gak ada ngomong, ya kudu ngerti lah. Itu hukum pengertian. Kalau saya kan balik ke Bolo. Nggih, ngapunten Gus. Kalau pemuda ini kan identik dengan susah diatur atau enggak mengikuti Alias aturan. sabar PDW. Nggih. Hmm. Lah bagaimana kita sebagai pemuda itu agar bisa beradab dan berakhlak yang baik? Ya, tentu harus berguru dan mentaati perintah dan anjuran guru yang sebelumnya telah dididik orang tua, harus taat orang tua. Selama tidak diajak maksiat, ya kita harus berusaha mentaati. Karena bagaimanapun namanya masih muda, ya kalah pengalaman, kalah ilmu, wawasan, pengalaman, asam garam kehidupan dan sebagainya kan lebih dulu orang tua kita. Kemudian lebih dulu dan lebih luas guru kita. Tapi ya itulah ciri-ciri pemuda itu, darah muda tadi itu yang harus ditundukkan. Sakar PDW harus belajar menundukkan karepe dhewe, mengikuti karepe Allah lan Rasul kudu kuren guru lan wong tuwa loro. Bagaimana sajak berpantun,
Kalau turuti ayah dan bunda, selamat badan, selamat badan, selamat badan hidup di dunia. Ya? Kalaulah pandai, jujur dan cerdas. enggak. Tapi cara muda anu Gus. Kalaulah pandai, jujur dan cepat. Kalaulah pandai, jujur dan cepat. Orang pun kasih, orang pun kasih, orang pun kasih walau di mana. Sepandai-pandai tupai melompat, sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh di tanah, ada kalanya jatuh di tanah. Asik. Nggih, ngapunten. Biasanya kan umumnya pemuda itu kan kalau orang tua itu biasanya bilangnya tobatole, ojo anu ngono tok terus jawaban si pemuda biasanya oh masih muda, umur masih panjang, nunggu tua dulu itu tepatkah demikian? Istilahnya muda foya-foya ya mati masuk surga. Surga sapa? Maut itu tak pandang usia. Di samping itu rahasia. Di kenyataan lapangan kehidupan kita saksikan masih muda, kemudian nggak pakai sakit, tiba-tiba meninggal lebahnya. Orang tua yang sudah sakit, geletak, gak mati-mati, ya. Ya kan maut tidak mengenal usia. Maut hanya mengenal perintah. Kalau Allah sudah memerintahkan kepada malaikat Israel cabut nyawa fulan bin fulan, ya sudah. Jadi ungkapan Cino nggak bisa. Tahu dari mana kalau besok atau besok bisa masih hidup? Nggak ada yang tahu. Dan nggak ada yang bisa menjamin itu. Nih Gus ngapunten saat niki teng kalangan pemuda niku populer niku saat niki niku karena sing kecanduan game online. Ya termasuk kula. Dan niku cara menyikapi supaya tidak kecanduan niku nggih napa niku? Ya harus lebih banyak diisi kesibukan yang positif. Inna syababa wal faragha mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Jadi nek cek nom nek gak sibuk sing positif ya pasti akan melakukan yang negatif atau yang tidak ada manfaatnya. Itu tergantung lingkungan apa gimana? Ya lingkungan mempengaruhi, keturunan, lingkungan, teman, alah wawasan, semuanya berperan. Nih bagus. Kan kadang pemuda niku kadang semangatnya kadang naik turun. Nah niki cek semangat niki terus naik terus ngoten ya napa? Mudah. Lihatlah pemuda yang lebih sukses atau lebih berhasil atau lebih maju dari kalian. Jangan melihat pemuda di bawah kalian. Dan kejarlah semampunya. Jadi pacuan. Iya, jadikan acuan. Banyak masih pemuda-pemuda yang sudah berhasil, sukses dari sisi pengetahuan, pengalaman, sudah sering keluar negeri, sudah bisa ini, bisa itu dan sebagainya, banyak. Itu yang harus dilihat dan dijadikan acuan. Kalau kita melihat yang di bawah kita akan cenderung nggak bersyukur, merasa, nah ini yang bikin lemah. Gitu. Sukses dalam arti di bidang pengusaha. Gitu. Iya, apa saja. Kalau itu acuannya materi ya karena 3 kelompok lah, fid dini wa dunya wal akhirah. Fid dini ini dalam urusan
agama, pemahamannya tentang pemahaman ya fikih, akidah, tauhid, tasawuf, waktunya sisi materinya, penghasilan, wal akhirah sisi pengamalan ilmu agamanya. Itu secara kelompok besar dibagi 3. Ya kita cari pemuda yang fiddini di atas kita, itu kita jadikan acuan. Kemudian kita cari lagi seorang pemuda yang telah berhasil dari sisi fid dunia, dia tidak bergantung kepada kedua orang tua, gak jagakno, gak nadong, tapi justru sudah nyuargakno. Dari sisi fil akhirah ini ya termasuk akhlak, pengamalan, agama, itu yang harus kita lihat. Karena jiwa muda yang semangat itu jika tidak diarahkan ke positif, ya menyelewat yang negatif. Jika nafsumu tidak mau engkau ajak taat, engkau jangan mau diajak nafsumu maksiat. Penuh perjuangan dan pengorbanan Iya. dalam diri. Karena tua kita nanti bagaimana itu ditentukan masa muda kita saat ini. Jika masa muda yang masih diberi kekuatan lebih dan sebagainya ini disia-siakan, ya kena dikira-kira kok masa tua. Di usia muda lembur-lembur nyambut gawe mulai gak pegelan awak. Lembur-lembur, pikiran ya kuat, ngapalno ta apa anu. Ya karena memang produktif banget. Nanti kalau sudah 40 tahun ke atas ya tidak lembur, remah. Koyok loro. Siji lah pokoknya. Pemuda ini kan masih identik dengan mencari ilmu. Lah, kita ini seumpama masih awam, mencari ilmu itu di YouTube atau dilihat, kan sanad ilmu itu harus jelas dari siapa. Apakah boleh atau Kalau ilmu sekedar menambah wawasan boleh, tapi kalau ijazahan ya nggak sah, nggak jelas, harus bersanad, harus ke orang, dan orang itu ya dikenal alim, sudah benar-benar alim, tidak diragukan lah kapasitas keilmuannya. Karena agama kita itu sangat ditentukan oleh dinu khalilih, agama kekasih kita, guru kita. Ini Gus, di mana dan kapankah ujungnya perjalanan ruhani itu? Di sini sambil nunjuk ke dalam niat. Tidak di sana, selalu dan seterusnya di sini, di hati as-sofa, di hati yang bening, yang bisa digunakan untuk bercermin. Orang lain bisa bercermin ke kita bisa kita gunakan untuk melihat yang gaib menjadi nyata karena beningnya hati itu. Lalu cara membeningkan hatinya itu bagaimana? Gampang, ya harus niat yang benar di setiap melakukan aktivitas positif, hendaknya sepenuh hati, tidak setengah hati, sepenuh hati. Kemudian ada contoh teladan yang ditiru, itu bertahap, itu berproses yang step by step, sedikit demi sedikit.